Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Firdaus SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kemiren Muka 2 Kota Depok. Hari ini saya akan melakukan diskusi mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin atau kepala sekolah. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemiren Muka 2, Bapak Setiawayu Wahyudi, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Firdaus. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat. Pak Firdaus bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Saya mohon maaf Pak, hari ini kita akan melaksanakan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan seorang pemimpin atau kepala sekolah. Mohon maaf sebelumnya, boleh Pak memperkenalkan di profil Bapak, nama dan jabatan kepala sekolah di sekolah ini berapa lama? Baik, saya Setiawayu. Saya diamanahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menjadi kepala sekolah SDN Kemiren Muka 2 ini tertanggal 1 Januari 2022. Jadi kalau dihitung baru berjalan mau 2 tahun bertugas di SDN Kemiren Muka 2 ini. Sebelumnya saya juga ditugaskan sebagai kepala sekolah SDN Pondok Cina 5 dari bulan September 2021 sampai Desember 2021. Itu Pak. Terima kasih Pak. Waktu Bapak ke sekolah ini sudah 2 tahun Pak ya. Mengenai wawancara kali ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Pak ya, sebagai Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasikan berbagai kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral yang pernah Bapak hadapi di sekolah ini? Memang kalau dilihat kasusnya di SDN Kemiren Muka 2 ini cukup banyak Pak, yang memang harus kita tanggapi, kita respon, baik kasus dengan masalah dengan siswa, masalah dengan orang tua, masalah dengan guru. Tapi memang ada 2 tipe itu ya Pak. Yang pertama dilema etika dan rujukan moral. Ya, kalau yang dilema etika ini kan kita harus lihat sebabnya. Misalnya siswa itu melanggar tata tertib, apa sebabnya? Dan tadi siswa itu datang terlambat, itu kan satu kesalahan, tidak mematuhi tata tertib, tapi karena sebabnya siswa itu mungkin akibat tidak adanya kendaraan atau transportasi, siswa itu terlambat, kita buat mungkin hanya teguran saja sanksinya. Sedangkan kalau yang rujukan moral ini Pak, ya mungkin kasus yang ada benar dan salahnya, itu Pak ya. Jadi ini yang memang harus kita respon dengan sebijak mungkin sebagai pemimpin, supaya baik siswa, orang tua atau guru ketika kita tangani permasalahannya, mereka itu tidak merasa dihakimi atau tidak merasa terlukai hatinya. Jadi sebijak mungkin, kalaupun mereka berbuat keliru, kita cari solusi yang terbaik Pak. Itu yang saya lakukan. Terima kasih Pak. Jadi Bapak akan melakukan memberikan keputusan bijaksana sebijak mungkin apapun kasus yang terjadi, apakah itu dilema etika maupun rujukan moral. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Saya selalu mengutamakan komunikasi baik dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua. Masalah-masalah yang muncul kalau dengan kita komunikasi, insya Allah permasalahan itu yang tadinya mungkin besar bisa kita kita cari solusi yang terbaiknya. Ya kalau tadi ada kasus wujudkan moral dan dilema etika ini, memang tadi Pak, sebijak mungkin kita menanganinya, baik dengan guru, dengan orang tua, dengan siswa. Banyak memang kasus-kasus yang ketika guru itu tidak bisa menangani, ya karena pendekatannya kan bukan salah ya, tidak tepat, ya akhirnya orang tua merasa tidak nyaman. Nah ini yang saya mungkin mengingatkan kepada guru agar komunikasinya tetap kepada orang tua itu komunikasi yang positif gitu. Itu Pak yang saya lakukan. Jadi Bapak akan tetap selalu berkomunikasi setiap pengambilan keputusan di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, yang ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak laksanakan untuk pengambilan keputusan selama ini Pak? Saya selalu mengutamakan tadi Pak ya, komunikasi. Saya akan panggil kalau memang masalahnya ada di siswa, saya panggil siswanya. Kalau masalahnya dengan guru, saya panggil gurunya. Kalau dengan orang tua pun sama. Akan saya cari akar permasalahannya, penyebab utamanya apa nih? Ya, penyebab utamanya. Setelah itu kita kita diskusikan, baik melibatkan guru, komite, orlas. Kalau memang masalahnya itu terkait dengan siswa dan orang tua. Tapi kalau masalahnya dengan guru, saya akan berkomunikasi dengan guru-guru senior yang memang tahu tentang guru yang sedang kita tangani ini. Jadi dalam mengambil keputusan, insya Allah tidak akan keliru juga di tempat. Itu yang saya lakukan. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil mencari akar permasalahan, diskusi dan menemukan solusinya bersama dengan warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak mungkin anggap efektif atau anggap baik dalam pengambilan keputusan berkaitan dilema etika? Iya, keputusan yang efektif dalam dilema etika. Ya kembali lagi Pak ya, memang saya tuh orang yang mengutamakan komunikasi. Karena kalau dengan komunikasi yang lancar, komunikasi yang benar, insya Allah sebuah permasalahan yang besar pun menjadi cepat terselesaikan. Jadi saya menekankan ke seluruh guru, karena memang kita kaitannya interaksinya dengan siswa dan orang tua yang berbagai tipe yang kita hadapi. Tapi kalau komunikasi kita buruk, ya orang tua yang mungkin tidak tahu permasalahan pun akan mempermasalahkan karena komunikasi kita buruk. Tapi kalau komunikasi kita baik, ya semuanya akan mudah terselesaikan. Itu yang mungkin saya selalu gunakan pendekatan-pendekatan ini baik kepada orang tua, kepada siswa, dan kepada guru yang ada di SD Negeri 2. Pak, berarti yang efektif selama ini tetap mengedepankan komunikasi dengan orang tua, siswa, dan kita ketahui bahwa sekolah ini berbagai tipe orang tua dan anak yang ada di sekolah. Selanjutnya pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, baik kepada murid ataupun kepada guru maupun orang tua?
Ya, memang kendala yang terberat itu adalah karena beragamnya status orang tua. Artinya dalam arti pendidikan orang tua itu sendiri mempengaruhi akan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi kalau siswa yang kurang, ya yang kurang, tapi kalau orang tuanya punya perhatian, insya Allah itu mudah terselesaikan. Karena anak-anak yang istimewa ini memang perlu pendampingan baik oleh guru maupun oleh orang tua itu sendiri. Jadi masalah kasus-kasus dilema etika kan banyak terjadi, diantaranya dengan adanya siswa-siswa yang tadi perlu perhatian khusus. Di sini makanya harus ada jalinan yang intensif, baik dalam pertemuan, dalam musyawarah, harus selalu melibatkan orang tua untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya mungkin Pak Firdaus tahu ya, kemarin ada kasus anak tawuran, ya itu kalau kita salah pendekatannya, mungkin anak-anak itu akan merasa dihakimi gitu ya. Tapi kita mengadakan pendekatan dengan orang tua, sehingga orang tua yang mengadakan pendampingan dan selalu mengingatkan anak-anaknya supaya tidak kembali melakukan hal seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kenapa? Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya waktu tertentu, atau bagaimana Pak bentuk prosedurnya yang dijalankan menurut Bapak? Kalau kaitan dengan identifikasi masalah, sebenarnya saya ada jadwal konsultasi dengan guru-guru ini untuk tadi mengidentifikasi siswa-siswa yang perlu perhatian khusus. Namun memang selama ini guru-guru mungkin karena kesibukannya hanya melaporkan kalau ada terjadi siswa yang perlu perhatian khusus oleh sekolah. Tapi itu pun segera saya respon kalau ada laporan dari orang tua, baik melalui WA, ada laporan dari guru tentang siswa, pasti saya langsung selesaikan dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, karena ini kaitannya dengan siswa. Karena kalau kita salah menangani kasus, itu yang jadi masalah yang kita hindari supaya siswa itu tidak sekolah. Ini yang saya harus hindari, gitu Pak. Ya Pak, berarti selama ini Bapak sudah memberikan jadwal tentang konsultasi untuk identifikasi untuk guru dalam menyelesaikan masalah terhadap siswanya, dan Bapak akan segera merespon setiap ada masalah yang muncul. Pertanyaan yang ketujuh Pak, menurut Bapak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil dalam kasus-kasus di sekolah, terutama berkaitan dengan kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah yang saya rasakan di Institut Kedua ini, saya sangat terbantu. Yang pertama memang adanya keterbukaan dari seluruh guru. Ya, jika ada permasalahan dia akan melaporkan ke saya. Yang terbaru seperti kemarin ada siswa yang istirahat, jamnya istirahat, dia keluar naik sepeda. Nah itu, jadi saya langsung respon, siswa itu saya panggil, saya tanya sebabnya, dan nyari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi seperti itu, dengan menjaga pintu gerbang ketika istirahat. Kalau ada siswa memakai sepeda atau menaiki sepeda ketika jam istirahat, kita cegah supaya tidak terjadi hal seperti itu. Karena memang dengan jumlah yang cukup banyak siswa Institut Kedua ini perlu mungkin pengawasan yang cukup juga Pak ya. Karena kalau kita lalai,
itu terjadi kemarin sampai jatuh dari sepeda itu Pak. Jadi seperti itu Pak. Ya. Jadi Bapak selalu bahwa siswa dan gurunya adanya keterbukaan selama ini dalam menyelesaikan masalah dan berbagai solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Ya, betul, Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal ini Pak yang kita sudah diskusikan, kita sampaikan bersama, menurut Bapak pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di sini dan mengambil keputusan terutama dalam pilihan? Iya, memang kita sebagai kepala sekolah harus melihat dari berbagai sisi Pak. Ya, tidak hanya satu sisi saja, karena kita menaungi memimpin puluhan guru, ratusan siswa dan ratusan orang tua juga yang tadi tipikalnya atau karakternya berbeda-beda. Dari puluhan guru pun karakternya, perilakunya berbeda-beda. Dengan siswa pun yang 513 berbeda-beda. Ini yang memang harus selalu saya belajar Pak, belajar memahami semua karakter siswa, karakter guru, karakter orang tua. Yang intinya kalau saya dengan diberi amanah di SD kedua ini, saya pun mengalami proses pembelajaran Pak. Dengan guru-guru pun saya banyak belajar, ya. Dengan orang tua pun saya jadi tambah banyak mengambil hikmah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di SD kedua. Intinya saya selalu belajar Pak, belajar menemukan solusi terbaik, ya itu Pak. Kesimpulannya bahwa selama ini Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin selalu melihat berbagai sisi ya, mulai dari karakter dan perilaku siswa, guru, dan orang tua. Kemudian Bapak juga akan selalu terus belajar, proses belajar baik dengan orang tua dan dengan guru. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan saat ini dapat bermanfaat dan memiliki ke depan untuk kemajuan SD Negeri. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya untuk diskusi hari ini. Sama Pak. Demikian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemiring Buka 2 tentang pengambilan berbagai keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin atau kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Kemiring Buka 2 Kota Depok. Hari ini saya akan melaksanakan sesi wawancara mengenai nilai-nilai kebijakan dari seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Untuk narasumber kali ini adalah Bapak Sukron MPD selaku kepala sekolah di SD Nasional Tunas Lugam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz. Selamat siang Pak Firdaus. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini saya akan berdiskusi mewawancarai Bapak sebagai salah satu pemimpin atau kepala sekolah di sekolah ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertama, boleh Bapak profil singkat untuk Bapak mengenai nama dan berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron. Alhamdulillah sejak tahun 2012 saya sudah bergabung di Tunas Islam dan 2 tahun terakhir ini diamani sebagai kepala sekolah. Begitu Pak Fir. Sudah hampir 2 tahun Pak ya? Ya. Untuk memulai wawancara ini
pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Siap. Pertanyaan pertama, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di lembaga ini, apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, selama saya memimpin Literasi Islam, saya selalu atau pernah mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus yang terjadi di sekolah Islam, baik itu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujuk moral, dengan cara mencari informasi yang sedetail-detailnya untuk memastikan kasus tersebut. Ya, jadi Bapak kalau ada setiap kasus Bapak akan mencari informasi tersebut ya, Betul. Detailnya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, Pak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil nilai kebajikan dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, di dalam kasus yang sama-sama bernilai benar kedua-duanya, tentu kita akan mempertimbangkan dari sisi yang lain, ya, dari sudut pandang yang lain, sehingga memang dipastikan keputusan atau tindakan yang kita ambil itu tidak salah atau tidak merugikan. Jadi memang ini butuh namanya observasi yang lebih lanjut untuk mengetahui kasus yang sama-sama bernilai benar. Tujuannya adalah agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, dan ini penting. Kalau sekolah atau pimpinan tidak boleh gegabah di dalam mengambil keputusan, dan memang harus diperhatikan tentang baik buruknya, ini yang paling penting, dan efeknya. Ketika benar, maka ini juga akan bahwa keputusan ini berarti sesuai. Tetapi justru ketika kita mengambil keputusan yang salah, ini akan berdampak lebih luas lagi dan agak susah diselesaikan ke depannya. Baik Pak, jadi Bapak akan selalu mengambil keputusan, mengobservasi terlebih dahulu, terus tidak bagaimana keputusan itu dibuat tidak merugikan orang lain. Selanjutnya pertanyaan ketiga, sebagai kepala sekolah, apakah Bapak punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Ya, tentu saja sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, ada langkah-langkah yang selalu kita lakukan di dalam mengambil keputusan. Tentunya salah satunya adalah dengan cara mencari bukti-bukti yang otentik, mencari bukti-bukti yang benar, kemudian kita memanggil pihak-pihak yang memang mengalami kasus atau terkena kasus, kemudian kita dibawa ke dalam bentuk diskusi ataupun musyawarah, kemudian memutuskan ataupun mencari solusi jalan keluarnya. Itu mungkin langkah-langkah yang istilahnya kita lakukan di dalam menangani kasus. Baik, berarti Bapak sudah punya langkah dan prosedurnya, mulai dari akan menelusuri mulai kasus itu benar atau tidaknya, memanggil pihak yang terkait, dan mengutamakan diskusi dan musyawarah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada sekolah yang Bapak pimpin? Hal apa saja sebenarnya yang sering atau sudah kita lakukan dalam mengambil keputusan yang efektif itu sudah banyak kita selesaikan. Misalkan terjadi pada kasus peserta didik, antar peserta didik, ini juga sering terjadi. Kemudian kasus mungkin antara guru kelas, miskomunikasi dengan orang tua. Nah, semuanya kita selesaikan dengan cara yang efektif, yaitu bagaimana tadi kita mengedepankan musyawarah, diskusi, memanggil pihak-pihak yang terkait, dan kita selesaikan secara bersama-sama, sehingga diharapkan dari situ semua bisa memahami permasalahan dan tidak terjadi lagi di
di kemudian hari ataupun di masa-masa yang akan datang. Ini penting teknik-teknik musyawarah atau diskusi sehingga tidak menyalahkan secara langsung pihak-pihak yang tertentu. Jadi berdasarkan musyawarah itulah nanti solusinya kita cari bersama-sama. Jadi kegiatan atau pengambilan keputusan yang efektif yang sudah sering Bapak lakukan di sini adalah dengan bermusyawarah berkaitan dengan guru kelas maupun peserta didik, dan musyawarah itu selalu dikedepankan bagaimana meminimalisasi bahwa kasus itu tidak akan terulang lagi. Iya, betul. Pertanyaan ke-6, Pak. Selama pengambilan keputusan, apakah Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu bagaimana menyelesaikan masalah yang ada kasus di sekolah Bapak, ataupun langsung menyelesaikan masalah tersebut atau sudah dijadwalkan untuk menyelesaikan kasus itu, atau bagaimana, dan bentuk prosedurnya seperti apa? Ya, ketika ada kasus di sekolah, baik itu berkaitan dengan pendidik ataupun peserta didik ataupun orang tua dan sebagainya, maka secara langsung kita menyelesaikan masalah itu tanpa harus ada jadwal yang terlalu berlarut-larut ataupun terlalu lama. Intinya ketika kasus itu terjadi, maka secepat itu pula kita berusaha menyelesaikan kasus tersebut. Karena khawatir kalau kita lambat ataupun tidak cepat di dalam menangani kasus ini, permasalahannya bukan tambah selesai tapi tambah panjang dan agak rumit. Jadi Bapak kalau setiap ada kasus langsung menyelesaikan ya Pak ya, Betul. tidak berlarut-larut, dan kasus itu biar cepat selesai dan tidak memperumit keadaan. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7, dari setiap pengambilan keputusan yang Bapak ambil, kalau tadi ada hal yang tantangan atau yang sulit, kalau sekarang apakah Pak ada faktor atau hal yang mempermudah selama ini atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu, yang membantu Bapak mempermudah pengambilan keputusan dalam kebijakan kepala sekolah? Ya, di dalam mengambil keputusan tentunya ada pihak-pihak yang bisa mensupport kita, mendukung kita, baik itu dari dewan guru, ya, support dari yayasan, staf dan lain sebagainya. Itulah tim-tim yang memudahkan kita di dalam atau menyelesaikan kasus atau masalah. Saya rasa itu yang bisa memperkuat keputusan kita dalam menyelesaikan sebuah kasus. Adanya support dari semua pihak. Jadi selama ini yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan adalah sudah didukung, mulai dari dewan guru, yayasan, staf, dan semuanya mungkin perlu komunikasi saja. Betul. Yang terakhir Pak, dari percakapan hari ini kira-kira pembelajaran apa yang didapat mengenai pengambilan keputusan yang Bapak ambil berkaitan dengan kepemimpinan sekolah selama ini? Yang jelas seorang pemimpin harus mengambil satu keputusan yang tepat, ya, tidak boleh memihak pada pihak manapun, ya. Jadi mengambil keputusan itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Siapa yang salah mungkin dikatakan salah, dan yang benar itu juga harus dipastikan dia benar. Tetapi yang lebih penting dalam menyelesaikan kasus adalah bagaimana kita menyelesaikan secara bermusyawarah, diskusi dengan kepala dingin, dengan bijak, dengan santai, tanpa harus dengan kekerasan. Itu yang paling penting juga. Apalagi kita di dalam menyelesaikan kasus peserta didik, ini juga benar-benar harus diselesaikan dengan kepala yang dingin, diajak diskusi dan sebagainya, sehingga inti dari penyelesaian kasus ini adalah semuanya nanti tidak terlalu dalam penyelesaian kasus ini. Yang paling penting adalah endingnya adalah semua pihak
itu merasa nyaman dengan kebijakan yang kita ambil. Itu Pak. Ya. Jadi intinya Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan tetap mengutamakan kebijaksanaan dan semuanya hasil keputusan membuat semua warga sekolah tentunya untuk kepentingan sekolah, itu terutama untuk kenyamanan seluruh warga sekolah. Betul. Oke. Terima kasih Ustaz atas waktunya Sama-sama hari ini. Demikian kegiatan wawancara hari ini bersama kepala sekolah SD Nasional Tunas Islam. Saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.